wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibn Kami, saya dari kelompok 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinis seks pada udang faname atau biasa disebut Lithopianus ename. Pada udang jantan ada tanda kelaminnya, yaitu pada kaki bagian paling belakang. Di sini terdapat dua tonjolan yang disebut petasma. Jika matang gonad, kaki ini akan berubah menjadi putih dan berisi sperma. Pada bagian betina, kaki bagian belakang tidak ada tonjolan petasma, sementara kaki bagian nomor 4 sampai 5 terdapat dua lubang yang bisa disebut darijong. Di sini adalah tempat untuk keluarnya telur. Kenalkan, nama saya Bella Larasati, NIM akhir 002. Di sini saya akan mempraktikkan tentang determinasi seks ikan nila. Determinasi seks pada ikan nila dapat dilihat dari ciri seksual sekundernya. Ikan nila jantan memiliki 2 lubang urogenital, sedangkan pada ikan nila betina memiliki 3 lubang urogenital. Pada umumnya, ukuran ikan nila jantan lebih besar daripada ikan nila betina. Untuk mengetahui perbedaan gonad pada ikan nila, dapat dilakukan pembedahan yang dimulai dengan menusuk pada bagian medula oblongata. Setelah ikan mati, dapat dilakukan pembedahan dengan menusuk bagian anus sampai ke bagian linea lateralis. Kemudian, arahkan ke bagian operkulum ikan. Setelah berhasil dibedah, di bagian dalam ikan nila jantan terdapat sepasang testis, di mana testis pada ikan nila berwarna putih dan berbentuk pipi. Pada pembedahan ikan nila betina dapat ditemukan sepasang gonad pada ikan nila betina. Pada ikan nila betina terdapat gonad yang berjumlah 2 buah, di mana jika gonad tersebut sudah matang maka akan terlihat butir-butir telur. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Liza Budi Alfiansyah, menjelaskan tentang determinasi seks ikan lele. Itu jantan, yang itu betina. Yang jantan dapat 2 lubang urogenital, di sini ada 2. Papilanya lebih runcing dan jika di stripping keluar sperma. Gonadnya putih dan bergigi seperti di sini. Di sini putih dan bergigi. Pada kelamin betina terdapat 3 lubang urogenital, yaitu buat anus, buat testis, yang telur. Gonadnya lebih membulat seperti yang ini. Papilanya lebih menonjol dan jika di stripping mengeluarkan telur. Perkenalkan, nama saya Jupender Birmarsagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi seks pada kepiting dan cumi-cumi. Yang pertama, kepiting. Determinasi seks pada kepiting jantan itu memiliki ukuran karapas yang lebih kecil dibandingkan betina. Bentuk abdomen pada kepiting jantan itu lebih runcing, sementara bentuk abdomen pada kepiting betina itu bulat melebar. Warna karapas pada kepiting jantan itu agak gelap, sementara warna karapas pada kepiting betina itu lebih terang. Dan ukuran capit pada kepiting jantan itu lebih besar dibandingkan kepiting betina. Kaki renang pada kepiting jantan itu digunakan sebagai alat kopulasi, sementara kaki renang pada kepiting betina itu digunakan sebagai tempat mereka ada telur. Yang kedua, cumi-cumi. Determinasi seks pada cumi-cumi jantan itu memiliki bentuk ukuran tubuh yang lebih panjang dan lebih langsing dibandingkan betina. Pada cumi-cumi jantan itu terdapat Hedocotyledus yang digunakan sebagai alat kopulasi. Pada saat cumi-cumi jantan itu mengalami matang gonad, bagian ventralnya itu agak gemuk, dan apabila dibedah akan terdapat sperma. Determinasi seks pada cumi-cumi betina memiliki bentuk tubuh pada bagian ventral itu lebih gemuk, dan apabila cumi-cumi betina itu dibedah maka akan terdapat butiran sel telur. Saya oleh Diva Salsabila, NIM 19587071111039 akan menjelaskan tentang determinasi seks pada ikan gapi. Terlihat ini adalah ikan gapi jantan dan betina. Bisa dibedakan dari gerakannya, ikan gapi betina ini jauh lebih pelan ya atau lambat, daripada ikan gapi jantannya jauh lebih lincah. Selain itu, ikan gapi betina memiliki tubuh yang lebih besar dibanding ikan gapi jantannya, dan juga memiliki kepala yang lebih besar daripada ikan gapi jantan. Selain itu juga dari warna, bahwa ikan gapi betina ini jauh lebih gelap, sedangkan gapi jantan terlihat warnanya jauh lebih terang. Akan menjelaskan tentang seks reversal pada ikan gapi. Ini sudah ada madu 15 ml. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam cup yang berisi ikan gapi dan akan dibiarkan selama 10 jam. Yang pertama, terlihat ikan betina dari gapi ini sudah mulai menunjukkan ciri-ciri sekunder pada
tubuhnya, yaitu menjadi lebih jantan atau maskulinisasi, supaya tubuhnya menjadi lebih ramping dan warnanya juga sedikit lebih. Di sini saya akan melakukan pembedahan pada ikan gapi, di mana ikan gapi ini kita akan tusuk menggunakan jarum medula oblongatanya. Selanjutnya itu akan dilakukan pembedahan pada bagian perutnya untuk dilihat di mana letak gonad tersebut. Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Fitria, NIM 19508051111015. Kali ini saya akan menjelaskan terkait alur GTH1. Alur GTH1 dimulai ketika terjadi stimulasi lingkungan yang kemudian diterima oleh sistem saraf dan dilanjutkan ke hipotalamus. Di hipotalamus akan menghasilkan hormon FSH-RH. Hormon ini kemudian akan mempengaruhi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin berupa FSH. FSH akan diserap ke dalam folikel dan diterima oleh sel TK yang akan menghasilkan testosteron. Testosteron kemudian akan dimediasi oleh enzim aromatase di dalam sel granulus dan menghasilkan estradiol 17 beta. Estradiol 17 beta ini akan dibawa oleh darah ke dalam hati untuk memproduksi vitellogenin, di mana vitellogenin ini akan masuk ke dalam oosit sehingga oosit akan terus mengalami perbesaran hingga mencapai ukuran maksimal. Dan ketika mencapai ukuran maksimal, oosit akan mengirimkan sinyal kembali ke hipotalamus berupa umpan balik positif untuk memasukkan hormon LH-RH. Hormon LH-RH ini kemudian diterima di pituitari dan menghasilkan hormon LH yang akan masuk ke oosit dan menghentikan produksi enzim aromatase sehingga telur tidak akan dimasuki vitellogenin dan testosteron akan terserap ke dalam oosit. Oosit mengirimkan sinyal kembali ke hipotalamus berupa umpan balik positif dan umpan balik negatif. Pada saat terjadi umpan balik negatif, hipotalamus akan menghasilkan hormon FSH-IH, sedangkan ketika mendapatkan umpan balik positif, pituitari akan menghambat produksi FSH, sehingga alur GTH1 akan berakhir. Nama saya Sika Ulanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur GTH2. Jadi setelah alur GTH1 berakhir, maka nanti oosit akan mengirim sinyal kepada LH-RH untuk merangsang kembali kelenjar pituitari ini agar menghasilkan hormon gonadotropin yang berupa hormon LH. Nah, nanti hormon LH ini akan masuk ke dalam sel TK ini dan akan membantu untuk menghasilkan enzim 17-alfa hidroksiprogesteron yang nantinya akan dimediasi atau mengalami peleburan di daerah sel granulosa ini. Sel granulosa ini pada bagian sini nantinya akan menghasilkan hormon penginduksi kematangan atau biasa kita sebut dengan MIH. Nah, hormon MIH ini nanti akan masuk ke dalam oosit ini dan akan membantu gerakan dari inti sel kuning telur. Yang pertama, pergerakan inti kuning telur ini adalah sentral Gipe atau inti kuning telur berada pada tengah telur. Selanjutnya, inti kuning telur ini akan ke tepi. Nah, setelah inti kuning telur ini terus mengalami perpindahan dan saat inti kuning telur ini berada pada tepi atau daerah periferal, maka membran plasmanya nanti akan menangkap inti kuning telur. Nah, penangkapan inti kuning telur ini diikuti oleh aktifnya MPF. Apa sih MPF itu? MPF adalah maturing promoting factor. Setelah aktivasi dari MPF ini, maka proses selanjutnya yang terjadi pada kuning telur adalah proses oplasi.